Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Yes. Dan kali ini sesuai dengan mbaknya ini pengen berbagi ya. Kita nggak usah sebut nama ya, Mbak. Terserah lah. Apa? Gak apa-apa sih, sebut saja saya Mbak Bunder. Mbak Bunder. Ya, betul sekali. Mbak Bunder itu kayak senior saya loh. Namanya Christine, itu panggilannya Mbak Bunder. Wah, Karena dia bulet orangnya, ya, agak gemuk. Ya, dulu saya juga bulet sih. Jadi dari sejak sekolah udah dipanggil Bunder, kalau enggak ya bulet lah. Gitu ya? Iya. Mbak Bunder ya ini. Hari ini spesial Mbak Bunder datang ke tempat saya sangat berterima kasih ya. Karena misi kita, wah saya didukung ini. Saya didukung karena misi kita adalah menginformasikan bahwa kepedihan, terus perjuangan ya, air mata dan segalanya dalam mengawali proses menuju ke Hong Kong. Ya, negeri impianku. Weh, tapi ngomong sekarang udah berapa tahun? Saya jangan ngomong tahun ya, sekitar kita ngomongnya boleh kontrak gitu aja. Boleh, berapa? Awal saya Total kontrak sekitar 7 kontrak kan. Guys, 7 kontrak guys, 7 kontrak 14 tahun men. Oke, boleh diceritakan fase yang termenderita, terluar biasa, pokoknya menguras segalanya. Ya, saya itu gimana? Di PT awalnya. Ya, awalnya saya lulus sekolah itu penasaran banget sama negeri Hong Kong yang dikeluarkan dulu lewat radio. Oh, radio? Ya, dulu saya dengar radio, soalnya belum ada iklan apa itu belum ada. Berarti ini jadi TKI, tahun berapa itu Mbak radio? 2000 berapa? 2001 ya. 2001 kan. 2001 men. Ya. 2001 saya itu dengar di radio paling gencar-gencar itu kan kerja kita di Arab Saudi, Abu Dhabi. Terus ada Hong Kong gitu kan. Saya penasaran juga Hong Kong itu kayak apa sih gitu. Betul. Terus saya lulus sekolah itu 1 2 3 ijazah belum keluar, saya sudah cari-cari info, akhirnya dapat calo kalau nggak salah gitu ya. PL zaman dulu. PL ya. Sponsor. Itu saya dibawa ke sebuah PT. Dari situ saya medical harus bayar sendiri. Oh, bayar. Ya, bayar medical mandiri. Habis itu masuk PT. Dulu kan juga nggak ada HP ya. Betul, ya. Segitu belum. Orang tua juga jauh, otomatis kita. Loh, orang tua jauh, berarti posisi Samen? Posisi saya dari Ponorogo, PT Sudah? saya dari Magetan. Oh, terus sudah tinggal sendiri? Enggak Sekolah? juga. Habis sekolah saya langsung masuk PT. Sekolah SMA? Ya, habis lulus sekolah saya saking penasarannya apa itu Hong Kong, nggak tahu ya, bukan niat untuk gimana gitu, cuma penasaran deh. Kurios, ini ngapain, ini apa sih Hong Kong kayak apa sih? Apa sih gitu kan. Terus akhirnya saya masuk ke PT itu ya di training lah kalau. Nggak boleh dijenguk lah ya. Ya, zaman dulu ya, ekstrim. Ya, ekstrim banget. Nggak boleh dijenguk, kita cuma kirim surat ya, nggak salah itu surat dari bapak nguatin gitu kan. Gila, bener-bener ini ini yang zaman dulu nih, jadul banget. Dulu. Terus habis itu di training 5 bulan PT itu ya buat mbak-mbaknya yang baru, bukan membandingkan sih ya. Yang dulu itu benar-benar ekstrim deh. Ya kita cerita aja. Di PT itu kita digembleng habis-habisan tentang bahasa, masak, bersih-bersih. Dan juga yang kalau kita udah lulus bahasa, kita harus juga ujian masak itu dari ibu PT yang trainer itu. Habis itu aku dulu sekitar 5 bulan lulus dua fase itu. Kitanya di zaman dulu PKL. Ya ada PKL kan. Kerja lapangan itu kita belum dapat job. Minimal itu kalau ke Hong Kong 7 bulan baru bisa berangkat. Paling cepat berangkat. 7 bulan ya? 7 bulan itu kita baru bisa berangkat. Soalnya kita harus habis selesai 2 training itu kita harus training lagi PKL. Dan yang membuat
aku bener-bener wow itu waktu kita praktek kerja lapangan itu. Bener-bener wow. Wownya gimana nih? Wownya itu gimana ya? Kitanya kan pemilik PT kan ya orang-orang yang di atas lah ya. Kita di training itu sama bener-bener orang Cina yang ada di Indonesia. Oh, orang Cina. Iya, kita di Tapi bukan orang Hong Kong ya? bukan Cina. orang Cina Indonesia. Oh. Itu sistemnya kayak kitanya dipekerjakan tapi digaji Di rumah. murah. Di rumah. Di rumah terus kita nggak sesuai kayaknya ya kita cuma belajar aja gitu aja. Wes pokoknya ujian lah, PKL, ya terus beres-beres. Bahasanya bahasa Indonesia pula. Ya, bahasa Indonesia. Pertama aku yang belum ada job itu pertama di training jaga Loyanka. Kita juga ngikut orang Cina Loyanka. Itu saudaranya pemilik PT ya kalau nggak salah. Wow, didikan kita benar-benar wow, orang Cina itu benar-benar wow. Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya, ya ngamuk itu pastilah. Jadi Mas. sudah kondisinya sama kayak majikan Hong Kong, menurut Samen? Ya, menurut saya ya kalau diimbangin sama majikan yang sini cerewetnya ya Sama kurang lebih soalnya kita PKN-nya ngikut orang Cina guys. Oke, berapa bulan Itu 1,5 bulan. Nah, terus maki-maki, teriak-teriak kalau ngomong. Wah iya dong, nggak cuma teriak, kita tidurnya itu di gudang sama tikus, sama kecoa, sama barang-barang. Oh, dicampur begitu, jadi tidak diberikan yang layak. Enggak, kalau dulu itu memang mental kita benar-benar ditekan kayak begini loh kalau ngikut orang itu. Oh, tapi pada saat di gudang itu udah dikasih sama yang PT sudah ngasih tahu bahwa kamu akan tidur. Enggak. Yes, pokoknya ikut. Kamu dibilang kamu PKL di sini. Ya sudah gitu aja. Kamu harus lulus gitu aja. Wes. Habis itu ya kaget juga sih kalau tengah malam ada tikus lewat gitu. Di rumahnya orang Chinese ya. Ya. Tapi kaya kan? Kaya, benar-benar kaya dek Magetan sana. Rumahnya gede. Tapi Samen tidur di gudang Ya. sama tikus. Iya, Anjir guys. Itu fase pertama. Habis itu Ya. kita keluar, ya mungkin dikasih uang saku berapa gitulah ya. Oh, dikasih sendiri. Oke, diterima ya. Diterima, mereka pun juga bilang minta maaf aja. Memang itu prosedur yang harus kita jalani. Berikan. Ya. Oh, PKL-nya yang majikannya ngomong begitu. Iya, waktu kita harus begitu. Say goodbye itu sebenarnya kami nggak ingin seperti itu sih. Nggak ingin memperlakukan Anda seperti ini, tapi karena memang ini pesanan. Prosedur yang harus pesanan PT. Ya, gitu. Oke. Aku dinyatakan oke. Lah, terus kembali lagi ke PT, Habis itu kan belum dapat majikan. Yes. Kalau belum dapat majikan harus ditaruh keluar lagi. Itu ditaruh keluar lagi itu dijaga anak. Dari jaga Loyanka ke jaga anak yang super duper aktif deh. Ya. Ada 2 orang anak sama 1 nyonya itu ya seperti sila-sila di sini lah. Kalau saya bilang sekarang itu saya anaknya ya anak Indo kan ya kayak gitu. Lari sana lari sini, kitanya ngos-ngos tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga orang mau mengobati penasaran kayak apa sih Si Hong Hong Kong. Habis itu ke 1 bulan aku keluar dari situ, Lulus. habis itu kan belum dapat job lagi ya. Iya. PT 1 tahun dek PT ini. Gila. Habis itu aku masih jalani aja. 2 minggu dek PT lagi, aku ditaruh lagi dek lebih jauh. Aku taruh dek Jogja. Oh. Di Jogja itu sama pengantin baru. Ya. Oh, pasangan muda. Nah, pasangan muda. Memang prosedurnya memang seperti itu. Kita harus mengerti benar-benar belajar dari karakter nenek, karakter anak. Kalau karakter orang muda itu gimana? Nanti kalau terjun ke Hong Kong biar biasa bisa adaptasi lah. Siap. Terus dari situ aku sekitar 1 bulan lebih lah. Aman, alhamdulillah aman. Dianya masih ada hati sih, namanya juga orang Indonesia lah, masih orang kita lah. Masih Siap. orang kita. Aku Siap. dari situ dikasih ekstra deh sama dia. Kan merekanya 1 pekerja PLN, 1 ibu rumah tangga. Diajakin bikin kue lah, diajakin menjahit. Tapi mereka juga bilang
ini ekstra dari kami, jangan kau setorkan ke PT gitu kan. Jangan kamu sampaikan. Nah, betul. Ini off the record. Yes. Kami tidak ingin. Nah, habis itu saya lulus dari situ, kembali lagi ke PT. Aku nunggu, itu pamitnya aku kan sudah selesai semua ujian ya. Aku pamit pulang ke rumah. Tuh aku nunggu nggak ada proses lagi kan, ya sudahlah. Terus bapakku itu bilang, kamu berangkat nggak sih? Kalau nggak berangkat ambil biodatamu kerja lagi di sini. Kamu kan belum punya pengalaman. Betul. Waktu itu saya masih berumur 18 tahun kalau nggak 19 tahun. Gila muda sekali tuh. Iya. Habis itu ya udahlah, aku kalau di rumah nganggur kan juga orang tua ngidupin, sedangkan aku masih ada 2 adik yang harus diperjuangkan. Oke, terus bapakku ke PT, kita MD. Kita MD itu sempat gimana ya, sama PT itu adu argumen. Ya. Harus nebus biodata kita. Ya sekitar dulu itu kalau nggak salah berapa ya, 400-an itu kalau harga emas 100.000 kalau nggak salah itu dijualin gelang punya ibuku. Aku masih inget banget sebegitunya kan orang tua mau anaknya gitu biar tahu dunia luar tuh kayak apa sih habis sekolah. Harus modal jual gelang. Betul. Ya habis itu kita MD, aku sempat di rumah itu nggak kerja lah 1 bulan lebih. Aku cari-cari loker di situ, aku terus ada loker deh mengajar di sekolah anak-anak sekolah TK. PAUD. Ya PAUD ya, dulu masih PGTK. Ya PGTK ya, bukan PAUD ya. Belum ada PAUD. Sekarang PAUD ya. Dulu masih TK. PGTK. Ya. Playgroup. Ya kayak ya gitu playgroup. Aku daftar di situ kan, di situ dibutuhkan lah gitu. Ya wes aku daftar, aku keterima, ujian keterima dengan warning itu kita keterima itu harus mengabdi 1 tahun. Baru kita dapat apalah dari yang di atas itu kan. Oh ya. Berjalannya waktu aku sempat mengajar tuh sekitar 1 tahun. Mereka merekomendasikan dari yayasan itu, kamu sudah kayak kerja itu kayak gimana? Itu ya bukan kontrak lagi. Dulu kan masih ada 1 tahun, habis itu bisa diterima gitu lah, kayak magang gitu kan. Tapi kamu harus meneruskan sekolah. Oh ya. Gitu kan? Dia mensyaratkan. Betul. Puyeng lah saya. Gaji. Kita itu mau cari uang, bukan mau sekolah. Betul. Terus. Seru juga ini. Aduh, gimana ini? Dulu itu gaji cuma berapa ya? 50.000 kalau nggak. Berarti hitungannya ya 1 tahun di PT, 1 tahun lagi nggak dapat majikan MD, terus 1 tahun lagi kerja di PAUD ya? Iya. Gila 2 tahun lah, terus berangkat ke Hongkongnya ini tahun berapa? Tahun keberapanya lagi? Keempat ya, umur 21 habis. Baru Aku bener-bener matang nggak pikiranku itu, terus aku cari-cari info lah gitu. Yes, pokoknya 3 tahun, setelah 1 tahun masuk PT gagal semuanya, terus 3 tahun, terus ke 21 sampai masuk ke PT lagi. Iya, aku PT yang sama atau yang beda? Beda dong. Aku dulu di Magetan, habis itu aku pindah di PT Surabaya Malang kalau nggak salah. Itu nggak main-main, bahasa sudah oke, mental sudah oke kan. Oh berarti sudah dites. Oke. Dia ngomong sampean sudah masih ingat semuanya. Ya, kan 3 tahun loh itu. Iya. Oke. Masih oke ya, kan fresh ya. Fresh ya, kan kita masih muda. 18. Iya terus. Endingnya saya di PT nggak main-main, 5 bulan guys. Loh, ikut tambah 5 bulan lagi. Hajar lagi 5 bulan. Lari-lari pagi gitu ada? Iya dong. Lu ada ya? Soalnya Malang sama Surabaya ini hampir-hampir sama. Iya, lari-lari. Terus marah-marah. Bersihin WC. Ya itu kan harus. Bukan maksudnya kalau yang dihukum bahasanya 100 kata kan? Iya, masih lah. Masih begitu? Iya. Itu PT masih ada kelihatannya PT-nya. Iya, masih. Gede banget. Halo yang ada di PT yang saya maksud itu ya. Terima kasih udah saya sampai di sini. Ya. Menghasilkan banyak ya itu, yang kuat-kuat.
Ya, betul sekali. Dua itu. Oke ya, jadi 5 bulan di situ. Akhirnya lah dapat majikan. Ya, dapat majikan. Alhamdulillah itu kan dari PT kan selalu mendatang agensi kan dulu kan nggak Oh, ada. agensi datang Ya. ke Surabaya terus milih. Ya, milih. Oh, kayak gitu kan dulu ya. ya? Ya, betul. Dari bahasa kan kita oke. Ya. Dari Akhirnya terpilih. terpilih. Ya sistem dulu kayak gitu. Ya, betul kan? Agennya datang. Kita pilih. satu, Mana tiga, silakan yang siap ambil. ambil. Waduh, Cimeng. Bang. Tapi nggak tahu tuh. Betul. Cimengnya apa, cuma ambil Iya. gitu aja nyampe. Ya, underpay itu. Ya, nyampe. Betul sekali. Nyampe di Ya, Hongkong. lanjut. Terus? Kita kan di bandara itu dikasih buku itu kan. Ya. Itu dari Labor Department. Itu sampai sekarang masih ada. Masih. Terus? Diambil sama agensi kan. Aku bilang Buku "Nggak itu mau." diambil? Diambil. Terus aku bilang, untuk apa diambil? Wong ini lokasi aku. Heeh. Nggak apa-apa, nanti kamu terlalu pandai. Kamu kan mantan seorang pengajar gitu kan. Terus. Agensinya juga masih ada di sini, di Sentral Sawahan masih ada. Habis itu aku dimasukkan ke majikan itu beda lagi. Aku kan mencatat itu yang ada di kontrak kerja, alamatku, dek. Semuanya lah. Bla, bla, bla. Terus sampai di situ ternyata alamatku berbeda. Aku dipekerjakan di berbeda alamat dan juga berbeda job. Kita nggak pernah tahu. Oh, beda alamat, beda jobnya. Ya, betul. Jadi aku tahunya itu waktu aku ngirim surat ke rumah. Dulu kan nggak ada HP ya. Ya, surat-suratan. Kayak tahun 2000. 3 minggu baru nyampe. Ya, Sebulan. Iya, sebulan baru nyampe. Terus. Aku tahunya ya itu. Aku tulis kok alamatnya nggak sama gitu kan. Baru aku ya udah diam aja lah. Yun. Namanya dulu kan yang paling ditakutin apa sih anak dari sini kalau baru satu. Telepon dari agensi, komplain tentang kerjaan kita. Teleponnya pakai telepon meja itu ya? Ya, telepon Majikan. Kalau udah itu bola gemeter, keringat dingin. Kesalahan apa lagi? Iya, kan? jadi rasanya kayak kerja itu was-was, ini bener nggak? Ya, bener nggak. Itu satu kontrak ya? Satu kontrak. Perasaan seperti itu satu kontrak? Satu kontrak. Belum lagi kita nggak dapat libur loh, guys. Zaman dulu nggak ada, Nggak. kan nggak ada perjanjian tapi. Agennya cuma bilang kalau kamu kan waktu mau diantar ke majikan itu bilang kamu gajinya 2.000 gitu kan, under lah, karena masih belum punya pengalaman. Itu kalau kamu ambil cuti kamu dipotong 200. Jadi kalau aku ambil cuti sebulan sekali dipotong libur. 200 ya. Oh, kalau libur dipotong. Ya, dipotong 200. Banyak deh yang tahun segitu, Ya. banyak temennya Kalau Mbak yang lama mungkin 2001 ya berarti masuk ke Hongkongnya itu. 2003. Oh, 2003. 2003. Oh, angkatan istri saya itu. Ya, 2003. Ya, terus saya itu dipekerjakan ya beda kontrak lah. Itu ada saya satu kamar sama nenek atas bawah, ada baby satu, ada anak kecil 5 tahun satu. Saya ambil cuti itu cuma 3 bulan sekali, satu tahun aku cuma ambil 13 kali. 1 tahun aku ambil 3 kali. 3 bulan sekali aku ambil satu cuti. Libur. Ya. 3 bulan sekali. Ya. Gila. Itu pun tanpa aku keluar belanja, tanpa ambil anak sekolah, semuanya nenek. Aku cuma di rumah jaga baby dan temperamen nenek yang Gak begitu. karu-karuan. Wow, itu benar-benar menghajar. Semuanya salah ya. Semuanya salah. Terus yang paling memilukan ini Yang paling memilukan itu dituduh mencuri. bukan. Itu nenek mau marah karena kan aku jaga babynya kan telat kan. Iya, digendong, Itu sama kan ada anaknya umur 5 tahun itu kayak rebutan cece gitulah. Oh, pokoknya pingin ngamplok. Nah, neneknya marah. Jealous lah. Ya betul, neneknya jelas, dianya bilang marah, wes nggak tahu lah ngomong apa lah itu. Habis itu babynya diambil sama dia, anaknya ditaruh di kamar, barang-barang saya disuruh capye, saya disuruh capye. Diusir. Diusir. Tapi dilempar-lemparin.
Barang-barangnya enggak? Enggak, kamu Masih. beresin barangmu, Heeh. gitu kan. Keluar dari rumah menantuku gitu kan, itu lelainya. Oh. Aku juga ya bingung kan, agen juga nggak telepon. Akhirnya ya udah aku di depan pintu itu dari jam 2 sore sampai nyonya aku pulang itu 9. sekitar jam 7 jam 8. Jam 8. Aku nggak mau pergi kemana-mana. Pokoknya Aku situ ya. di situ aku nunggu nyonya pulang. Soalnya aku dipekerjakan beda rumah. Nanti kalau aku kemana-mana, aku yang dapat masalah. Betul. Akhirnya ya saya duduk aja depan pintu, nggak kemana-mana. Neneknya sudah fabih kayak apa. Juga terserah Anda lah. Yang penting aku nggak mau keluar dari sini tanpa ada nyonya aku. Saya itu sempat nangis, sebegininya kerja di Hong Kong ya. Tadi yang dulunya penasaran, Ya, udah dirasain ya? iya betul. Sebegitu pahitkah kita seperti apa ya? Tapi hari ini kan bisa tertawa kan? Ya bisa. Cerita aja. masa lalu itu kan sampean bisa ketawa kan? Ya bisa lah. Karena orang yang berdamai dengan dirinya sendiri itu orang yang bisa menertawakan masa lalu. Ya, tuh. Sampean sudah bisa menertawakan masa lalu Ya, itu ya. Jadi itu adalah momentum yang paling ya menurut sampean Iya. menderita sekali ya. Iya. Terus endingnya setelah dadanya datang, Ya diajak masuk lagi lah. nggak jadi pulang ya. Nggak Terus jadi kerja lah. di situ. Ya kerja ngabisin kontrak. Habis kontrak. Ya, habis waktu aku say goodbye sama nenek itu, nenek memelukku, nangis bilang minta maaf, kita saling bermaafan ya, begitulah, terharu lah. Jadi karakternya adalah kalau mereka sudah selesai marah, ya sudah. Ya sudah, orang Hongkong memang kayak gitu. Cuman dihabisin wow, ketika itu marah ya. Ya marah itu. Tapi kalau udah kita tahan ya wis biasa. Ya sudah, ya enggak Akhirnya enggak masalah ya, kamu masuk lagi. Kerja seperti biasa lagi kita. Tapi sempat cerita ya sama Dede, nenek mertuamu bla 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 gitu, tahu ya. Tahu. Setiap hari memang tahu. Dan dia maksudnya belain sampean, ya sudahlah, mertuaku memang begitu. Iya, mertuaku keras. Memang ya ada 2 anak di sini, aku juga nggak bisa apa-apa kalau aku harus kerja. Kalau kamu nggak betah di sini, siapa? Kalau aku nenek pulang ke Taipo siapa yang jaga anak saya yang gede gitu kan. Kamu kan jaga yang baby. Ya kamu tahan nanti sampai 2 tahun, aku kasih rekod bagus. Itu yang kupertahankan dari nyonyaku tuh. Jadi yang pertama itulah yang menurut sampean Wow. Betul. kayak neraka ya wes. Ya, betul. Tapi setelah itu yang kedua? Yang kedua itu alhamdulillah bagus. Alhamdulillah ya. Kedua, ketiga, keempat? Enggak, kedua itu saya Enjoy banget sampai 4 kontrak. satu remuk finish, terus yang kedua 4 kontrak. Terus ke belakang sudah tahu ritme, ya sudah menguasai keadaan ya. Sudah, saya merasa sudah cukup lah di sini. Saya pulang menikah, break di Indonesia nggak main-main. Saya break bertahan di Indonesia berapa? Ya udah yang Mbak X tahu nggak, saya 10 tahun Mbak di Indo. Bukan hal kecil. Berarti setelah 4 tahun itu sampai pulang menikah terus 10 tahun di Indonesia. Yes. Terus balik lagi. Ya 4 kontrak aku pulang menikah di Indonesia, balik lagi di sini sekarang 2 tahun ya. 2 tahun. Ya. 1 kontrak berarti. Nggak jeglek. Jeglek. Sudah pulang di Indonesia 10 tahun nih, simak ya, nih. Simak nih ya. Cerita Ya, dari yang kedua, datang yang kedua gimana? Ya, datang yang kedua kita sudah ya kayak mentang-mentang kita X ya. Ya, yang DPT ada X pride ya. Kita ada pengalaman ya. Mentang-mentang kita X nggak mau DPT, kita lumayan oke bahasa. Ternyata di sini jeglek, Mbak. 5 bulan, Mbak saya. 5 bulan tebal. Ya. Break kontrak berarti. Break. Ya, term and condition saya pernah curhat sama Mas Andrew soal break kontrak lah dulu. Jadi 5 bulan itu break karena apa?
Lupa Mbak, aku. Waktu itu ya ada tuduhan pencurian. Oh ya. Terus ada kita dipekerjakan di toko. Kita kan sudah Oh. tahu peraturan kan. Oh iya. Oh, jadi kan alasannya berdasar Ya, gitu loh. berdasar. Dan untuk yang ke majikan yang aku ikutin ini adalah keluarga dari yang 8 tahun itu. Oh ya. Ya. Jadi yang pernah 4 kontrak ini keluarganya. Berarti sampean masih jaga hubungan. Iya, betul sekali. 10 tahun kita masih Di Indonesia masih kontak ya. Iya. Akhirnya balik lagi dengan saudaranya. Iya, betul. Tapi disuruhnya malah di luar jalur. Enggak yang 2 tahun Yang break itu loh. yang break bukan, yang Oh, break itu lain. aku lain. Nah, Oh, ini yang ini. yang ini. Baru saudaranya yang 8 kemarin. Berarti yang 5 bulan itu benar-benar sampean bekerja tidak sesuai dengan. Iya, enggak sesuai dengan kontrak. Dia ada janteng. Wow. Setiap hari bolak-balik ke janteng. Takut juga saya kalau kita bukanya gerbangnya itu. Iya. Oh, aku pernah ada yang cerita. Aku ya nggak tahu sampean apa enggak. Kayaknya itu deh. Kayaknya itu ya. Kayaknya itu. Aku takut nanti Pak Polisi lewat-lewat. Iya. Takut juga karena dia di jalan umum kan. Iya. Oh ya, terus akhirnya sampai akhiri ya break Ya, ya. akhirnya term and condition saya masih jaga hubungan kan sama bos yang dulu. Terus kontak lagi. Terus kata lagi, aku nggak betah di sini, kenapa? Ya udahlah, keluar aja. Gitu. Nanti aku jeng. Ya, ikut lagi sama kita. Gitu. Ya alhamdulillah ya itulah perjalanan saya sampai. Oke, Pak, pelajaran yang kita ambil ya sekali lagi ya. Kalau ada majikan baik, tolong dijaga hubungannya. Ya, betul. Barangkali kayak Mbak E 10 tahun pulang. Balik lagi nggak dapet yang tepat, telepon lagi. Ya, telepon lagi. Aku nggak geser temen temen Cece baru. Enggak, Belum ada ya? Belum, soalnya saya ngikut ibunya. Oh, beda. Beda. Yang satunya ada Cece-nya. Ya, udah nggak butuh Cece soalnya yang Oh, udah gede-gede. Yang Pujaka udah gede 18 tahun hari. Kalau ketemu sampean masih kenal mereka? Masih berpelukan kayak keluarga sendiri. Setiap malam minggu kan kitanya ngumpul bareng makan bersama. Oh, di tempatnya yang majikan Nah, ini. di tempat nenekku. Jadi kita masih kontakannya ya. Berarti yang kecil itu sekarang umur berapa? 17 kalau 18, Yang sampean gendong-gendong itu? Ya, 18. Dan itu juga nempel ya sama sampean. Kita kalau ketemu buka pintu ya, halo mami gitulah. Gitu dia. Iya. Oh, makanya lah ya, gitu masih. Jadi ini adalah sesuatu cerita ya buat teman-teman bahwa perjuangan itu tidak gampang dan ini bagus ini pulang ke Indonesia 10 tahun. Balik lagi juga kena ya. Kena lagi 5 bulan. Jadi break pulang lagi Indonesia. Juga sih dari sini. Terus balik lagi. Nah, karena masih kenal dengan keluarga. Ya, jadinya baik sama bos itu masih. Intinya gimana ya Mas? Kita kerja ikhlas, kerja jujur gitu aja udah kok. Ya, makanya kan sekarang yang menjadi pertanyaan saya ya kan. Pada saat nih kan sampean masih lajang kan? Ya. Yang 4 kontrak yang bagus itu kan. Iya. Kan itu kan sampean masih lajang sekali kan. Iya. Nah, memutuskan menikah berarti kan sudah cukup tabungannya menurut sampean. Menurut saya sudah cukup, ilmu yang saya dapatkan di Hong Kong juga sudah cukup terus pulang. Dilala 10 tahun kok ngene. Bertahan bukan kaleng-kaleng ya, bertahan. Di Indonesia bertahan nggak kaleng-kaleng ya. Ya teman-teman. 10 tahun sudah wow, benar-benar kita nggak bisa handle, akhirnya ya sudahlah. Balik lagi ya. Nah, jadi pemikiran saya nih berarti sampean itu jauh dari yang diceritakan tipu-tipu, gade paspor, utang temennya itu karena episode liburnya itu yang pertama tadi kan cuman 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan satu. Ya. Terus yang setelah kontrak yang 4 kontrak itu liburnya 2 minggu 1 kali. 2 minggu sekali ya. Jadi nggak setiap minggu ya. Enggak. Terus satu lagi untuk menghindari itu ya, kita tipsnya ya kita enjoy aja dengan diri kita sendiri ya. Nggak usah bergerombol-gerombol sama teman sana sini yang ya buktinya datang ke sini sendiri kan. Iya, saya sendiri. Waktu itu ya berarti punya prinsip nih. Ya, betul. Aku di sini cari uang nih.
cari uang, aku Hong Kong itu adalah negara impianku ya. Oh ya, ya sejak SMA kan. Di mana di Penasaran. sini aku bisa ngapain aja. Itu dulu ya. Dulu waktu ngisi liburanku apa? Aku pergi ke organisasi, aku belajar ini itu, belajar menjahit, belajar apa. Jadi masuk ke grup-grup itu ya. Ya, saya cobai satu-satu. Ya, iya betul. Dari belajar wirausaha, seminar sana ngisi ya, sini. ngisi. Ya, ngisi ini. kepala. Betul, sampai di 4 kontrak itu ya. Ya, betul. Akhirnya 10 tahun ya. Mentok tahun ke-11 balik lagi ke Hong Kong ya. Iya, betul. Siap. Oh, berarti bisa diambil pelajaran bahwa ketika kita tidak gampang terpengaruh, kita ikut organisasi ABCD itu membuat kemampuan kita untuk resisten ya terhadap godaan. Keluarga juga tidak ada masalah ya. Ya ada dong. Nah, ini yang perlu dibahas juga ini. Ya, ada. Masalahnya gimana? Cekcok, disuruh pulang, enggak? Ya, kesama. Lu tapi kan itu sampean masih sendiri toh. Posisi waktu yang 4 kontrak itu kan belum menikah. Belum. Itu kan ada adik yang 2 kan. Satu. Iya. Satu itu waktu aku tinggal itu masih kelas 5 MI. Aku pulang dah Karetoga. Oh, dianya. Ya, udah. Sudah wisuda. Ya, alhamdulillah, dan sekarang sudah berumah tangga, ada 3 anak. Halo, adiknya. Terus adiknya yang satunya kan adik 2. Ya, yang satunya kan laki, ya udah ada usaha sendiri, audio gitu. Nah, berarti kan nggak ada masalah keluarga. Ya enggak lah, enggak. Nggak ada masalah kan? Enggak ada ya. Karena sampean masih lajang kan? Iya, cuma gitu-gitu aja. Terus sekarang ada suami, ada masalah nggak? Kalau sama suami enggak, kita konsisten. Aman. Soalnya kita ada komitmen. Saya kerja, suami kerja, ngasuh anak. Saya kerja pun bukan untuk ngidupin seluruh keluarga kali ya. Untuk ya karena adanya COVID kemarin kan. Kami sempat jatuh bangun dan akhirnya ya udah, balik lagi sinilah. Nggak bisa survive. Yes, betul sekali. Karena COVID itu ngefek ya. UMKM di Indonesia sekarang bagus loh untuk sekarang ya. Untuk mbak-mbaknya yang mau pulang los ya, saya sarankan jadilah pengusaha. Ya enggak juga, jangan berlagak jadi bos. Karena kalau kita reseller gitu. Ya, kalau kita berlagak jadi bos, uang kita habis dalam 3 bulan. Paham nggak, Mas? Iya. Kita banyak uang. Bos sana, bos sini. Jalan-jalan, kasih. Gitu. Bukan untuk usaha. Jadi yang medit lah, jadi orang yang pelit lah. Ya enggak juga, jangan pelit jangan. Saya pelit soalnya. Ya enggak juga, tapi ya jangan bergaya gitu aja lah. Ya intinya kan uang itu tidak awet. Yes, betul. Jadi manfaatkan sesuatu yang bisa menghasilkan ya, agar bisa terus gitu ya. Kalau sampai ingin bertahan di Indo lebih dari 5 tahun ya manfaatkan. Berarti kesimpulannya memang Hong Kong itu menjadi harapan ya buat sampean dari awal kepingin sampai 1 tahun sampai MD sampai perjalanan ini, bahkan akhirnya bisnis wirausahanya juga sudah kena masalah, akhirnya balik lagi berarti dirintis lagi ini ya, alhamdulillah mulai ya. ditata lagi ya, tapi ganti haluan lagi pindah something lah ya. Objek dan yang beda. Di sini ada apa ya, ada satu tujuan tersendiri deh. Saya ingin membawa petani-petani di Indonesia ya, yang masih di bawah ya, seperti boleh loh dipromosikan, boleh. Apa mau dibagaimanain? Saya dan suami saya adalah seorang dulu juga TKI, juga TKW ya, pulang ke Indo. TKI mana? Malaysia? Iya, Malaysia. Oh, jadi berjodohnya di sosial media? Ya enggak juga, saya ta'aruf ya itu. Saya pulang memutuskan menikah ya manut aja gitu. Aku pulang ya janur sudah melengkung. Anaknya berapa sekarang? 2. Terus apa proyeknya tadi mengangkat petani dengan bagaimana, dengan seperti apa? Saya ingin dari mbak-mbak yang mungkin dari banyak yang dari kalangan anak petani pergi ke Hong Kong, wong desa kayak saya ya. Ayolah kita maju, ya kan? Kita bersatu membawa nama petani Indonesia itu gimana ya cara memfasilitasi orang-orang di Indo agar
dari kita itu bisa bangkit bareng. Soalnya waktu kayak panen raya apa itu harga selalu anjlok dan nggak balik modal. Ya itulah. Terus di sininya sampean belajar bagaimana atau ngumpulin modal atau seperti apa? Saya ya masih belajar sana sini deh untuk investasi untuk apa itu, tapi saya ingin mengajak mbak-mbaknya yang mungkin ada gimana ya, ada kerentek lah ya untuk yang di Indo itu gimana dan kitanya gimana, itu monggo lah kita bareng-bareng gitu. Soalnya sekarang kan banyak yang di apa ya, yang difasilitasi dari pemerintah itu ya, kitanya belajar berwirausaha, terus belajar investasi, dan itu yang saya lakukan di sini. Tapi kenyataannya kita balik ke kampung itu kita harus jadi petani lagi, tandur lagi dan sebagainya. Nah, maunya gimana? Gimana? Maunya di rumah? Ya kita memberdayakan mereka gitu loh. Kayak aku ada temen deh ya, ada temen yang sekarang itu wow sekali, satu perjuangan sama. Ya berarti kan sawahnya harus banyak dong. Enggak, aku punya temen ini sebagai inspirasi aja ya. Halo Mbak Heni Sri Sundani ya, kita pernah satu flat gitu. Dia dari Hong Kong juga? Iya. Ya boleh lah, nanti kasih nomornya. Iya, kita angkat ceritanya. Dia di Indonesia sudah jadi orang yang gimana, punya organisasi. Ya mau berbagi apa enggak kan gitu. Ya. Kalau dia mau berbagi kan ayo. Iya. Tapi kalau dia nggak mau berbagi ya sudah. Iya, ceritanya dari sampean aja. Iya, aku pengen gimana? Pengen jejaknya seperti dia. Dari anak petani yang nggak mampu, dia mampu membawa harkat martabat. Nah, nggak sekarang apa? Dia bisnisnya apa? Dia hasil dari taninya itu dibawa kemana? Diekspor dia atau? Dia memfasilitasi para petani itu dengan medsos dia. Oh. Dia mencari pembeli dari Facebook. Oh, ya. Ada, Berarti tidak melalui mekanisme enggak. calo maklar. Pokoknya dia menemukan. Jadi ada petani itu apa aja, nanti ditanam, panennya tanggal 9 bulan sekian, ada diposting. Segini lah, ayolah kita Siapa berbagi sambil bersedekah lah gitu. Saya lihat postingannya. Oh. Indah sekali, saya kayak gitu, saya pengen juga sih kayak gitu. Ya nggak ada masalah. Yang penting kan modalnya dicukupin kan. Iya betul. Soalnya dia. Ya makanya sampean harus bermain sosial media, harus belajar bikin konten. Jadi petani hasilnya bagaimana, seperti apa, ya kemudian kualitasnya kayak gimana, verifikasi, kemudian bibitnya, sehingga ketika sampean posting orang jadi tertarik kan. Jadinya langsung menjembatani hasil itu langsung ke konsumen. Dia seorang kan penjembatan. nggak lewat pengepul kan, nggak disetor kan, dari petani langsung ke konsumen. Ya, betul dan saya ingin jadi seperti dan harganya kan bagus. Iya betul. Nah itu toh makanya belajarnya sekarang itu melek digital. Sampean harus bikin, sampean harus punya konten, harus menyampaikan, terus juga harus diisi. Jadi ketika sampean membawa something atau produk atau apapun, orang kan melihat postur. Iya betul. Personal branding. Makanya datang ke sini itu sebenarnya salah satunya mungkin ya. Iya mungkin ya, ini tujuan saya juga. Jadi teman-teman ya, jadi temannya tadi juga mantan PMI. Ya mantan PMI, sekarang Hong Kong. juga jadi pengisi acara-acara. Dia juga di sini kan kuliah terus. Pokoknya dia. Oh kuliah UT. Iya dulu. Iya dulu. Nah, ini udah berapa tahun dia pulang? Wah udah lama, hampir bersamaan saya. Dia berkecimpung di dunia empowering, apa itu namanya? Ada kok, nanti aku kasih Mas Adro itu. Oh, oke lah. Juga ada nomor WA-nya. Boleh. Teman. Ya bukan dia, habis ini sampean lah. Kalau dia kan sudah di fase itu. Iya. Nah kita harus tapaki fasenya dia supaya juga ikut. Doanya. Oh pasti. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi cerita yang menurut saya luar biasa ya. Sempat MD, terus berambisi, pingin ke Hong Kong, penasaran, dilihat dari radio, terus akhirnya ketemu majikan, kemudian PKL, dan akhirnya juga nggak dapat majikan. Itu ngeri banget loh. Ngeri. Aku bilang setahun tambah meneh, terus nggak dapat lagi, nunggu 4 tahun lagi
masuk lagi, cuman karena memang keinginannya kuat ya. Keinginan pan. Tapi setelah nyampe di Hong Kong ini ekonomi juga berubah ya. Ya, alhamdulillah. Hasilnya tadi ya, Iya. yang MI Ya. terus sudah jadi itu ada campur tangannya sampean Iya, semuanya. pasti dong. Tapi berarti adiknya juga mendukung. Ya. Adiknya 2 mendukung juga apa yang sampean lakukan gitu loh. Ya. Terus balik lagi waktu kemarin juga ngomong ya sudahlah atau gimana maunya gimana karena memang udah jago bahasanya. Ya. Jadi nggak usah adaptasi yang ruwet-ruwet. Ternyata tumbang. Kita Oke, jangan menyepelekan ya. tapi boleh ada apa kelemahan ya. Ya jadi ini tadi kan kita cerita usaha ya. Jadi apa yang membuat sampean mengevaluasi sehingga bisnisnya itu tidak mampu survive? Kira-kira apa? Kalau kita evaluasi. Pemasaran. Oh, Kalau dari seorang petani kecil-kecil seperti di tempat saya, memasarkannya ya. Memasarkan. Teknik memasarkannya Yes, ya. betul. Yang belum terkuasai Yes. dengan baik dan benar. soalnya saya pemasaran sendiri itu kewalahan. Saya online sana, online sini, stok sana, stok sini. 24 jam kayak nggak istirahat. Tapi ya nggak dapat ya. Iya, dapatnya ya alhamdulillah gitu, tapi Tidak menutup. ya Ada kurangnya gitu ya. Iya. Kalau berlimpah itu kita kan masih ada sisa banyak sekali. Kalau panenan kita kayak saya kan petani dari petani. Artinya gini loh, artinya evaluasinya itu di saat ini 1 ton kita cuma bisa masarin 500 atau Yes, masarin 300. Ya, Jadi masih ada sisa itu ya. Sisanya itu ya Yang itu. tidak terpasarkan. Iya. Dan itu pun butuh sekali bantuan dari gimana ya? Ya. Gimana? Butuh sekali Jaringan kan, ya, Mbak. betul, iya. Harus ada jaringan. Iya, kalau saya sendiri kan kayak gini nih, kalau petani kan misalnya lah kita taruhlah petani jagung. Otomatis ya kita harus cari sumber-sumber di mana yang butuh tepung jagung atau pakan ayam. Iya. Terus Jadi kita masih dimanipulasi sama pengepul. pasti Itu makanya yang kan bikin kita ruwet. makanya itu. kan yang dibutuhkan langsung ketemu dengan pembeli, Iya. bukan perantara. Iya, betul. Berarti jaringan. Oh, kelemahannya di sana Iya, ya. betul sekali. Akhirnya menyebabkan ya sudah. Ya sudah. Berarti harus belajar teknik pemasaran plus Ya. harus bisa nyari konsumen. Betul. Terus yang Lah aku nggak usah nyari konsumen, saya sekarang udah nyari sendiri kan. Telepon sendiri kan. ya dari sini kan ya siapa tahu ya kalau ada yang mau bergabung, ayo Mbak, piye ya carane kita nu orang rumah biar kalau ada panenan itu bisa gini gitu sendiri. Loh gitu bisa sebenarnya ya kalau misalnya tinggal apa di rumah itu panenannya ya terus kita konversi misalnya nih ada beras. Beras ini ada yang bisa dijual beras, ada yang dijual dalam bentuk tepung. Ya kan, tepung beras atau beras ini dijual bagaimana? Lah kita ini kan nyari pembelinya. Nah, pembelinya itu bukan cuma hanya konsumsi yang beras biasa aja. Iya. Atau bisa kita bikin kemasan sendiri terus dipasarin secara online. Iya, Kan betul. bisa begitu toh. Iya. Lah kalau online kan berarti sampean harus personal brandingnya naik dulu. Orang harus kenal sampean dulu. Nah, kalau enggak makanya ini naik di konten supaya orang kenal. Nanti sampean juga bikin konten juga atau bikin Insya reel Allah. hasil panenan. Jadi hasil panenannya itu kalau bisa dikemas sendiri. Saya kemarin sempat berpikir waktu pulang ya sama istri 7-8 bulan. Saudara saya itu ada yang jualan sayur tapi ngambil dari petani. Nah, sekarang kan yang terjadi orang lijon itu bakul letek. Yes, betul. Itu kan keliling. Iya. Nah, saya pun pingin menggunakan strategi itu. Kita punyanya sayur apa, ya kan? Kemudian kita kemas, yang datang malam hari itu di tempat kita itu yang datang apa, kemudian kita share atau kita masuk ke perumahan-perumahan, ngasih brosur atau ngasih gambar satu paket harga ini, terus kita antar. Tapi kita nganternya sore. Jadi udah terjadi. Udah. Apa produknya apa? Aku kan petani sayur ya, dari dulu itu ya dari
semua jenis sayuran lah. Kalau satu nanam kan ada tomat, ada cabai, ada kacang, itu juga saya itu langsung ke pedagang eteknya, terus aku posting. Oh, ke pedagang, bukan ke konsumen. Pedagang etek, terus aku itu posting di FB, kita siang posting, sore kita packing, besok pagi kita deliver COD, ya. Pagi. Ya. Oh. Pagi kita mulai jam 7 itu udah ready semuanya kan. Kalau malam kita packing semuanya, pesanan ini kita tulis bla bla bla. Terus kenapa itu evaluasinya nggak jalan? Berarti apa yang saya pikirkan sudah sampai jalankan ya, kan? Betul. Terus kenapa evaluasinya kira-kira? Saat barang banyak nggak bisa keluar semua. Oh, berarti konsumennya harus ditambah. Ya. Terus waktu itu kan ada guncangan COVID kan, kita nggak bisa keluar kemana-mana, banyak-banyaknya panenan. Akhirnya nggak terserap ya. Akhirnya sudah lah, rugi. Bukan rugi, cuma rugi aja. Kita sebenarnya masih bangkit sih, masih bangkit lagi. Kita ganti haluan bertani bawang merah. Oke, sebelum kita nginjak ke bawang merah berarti barang itu tidak terserap. Sekarang kalau tidak terserap artinya ada dua kemungkinan. Jadi untuk memetakan sebuah wilayah, misalnya daerah sampean mana, iya kita harus memetakan wilayah Magetan. Kita harus sampai ke ujung-ujungnya kena perumahan-perumahan guru, perumahan-perumahan pegawai yang kiranya sudah nggak akan sempat belanja. Di situ kita masuk. Dulu saya belum sampai di situ. Saya cuma posting di grup-grup jual beli sana. Berarti kan sampean kalau menurut saya ini ya itu bisa diulang lagi karena itu sudah pernah dilakukan. Untuk pemasaran berikutnya sampean tinggal petakan perumahan-perumahan baru yang isinya pegawai. Masuk ke situ. Nah, cuma sampai ke konsumen yang sekitar yang hanya radius berapa? 1-2 kilo lah. Lah nanti radiusnya harus sampai 5 kilo, 4 kilo, 7 kilo sekali drop. Jadi sore kalau masuk perumahan kan enak. Iya, Seh. Jret. Tuh 2 3 4 5 pak masuk, tarik lagi. Belum sampai ke situ. Nah, dan geraknya malam. Iya, kalau pagi orang kalau pegawai kelar sudah nggak kena kita. Tapi kalau sore kita maju, ya kan, sore jam 5 kita start ya, sebelum maghrib asar itu udah kita start. Jam 5, jam 6, jam 7 itu kan tempat saat-saatnya orang ada di rumah. Iya, betul sekali. Pegawai-pegawai itu di rumah kan di jam segitu. Jadi dia sudah nggak perlu ke supermarket, nggak kemana, ini langsung fresh. Setelah itu di list nomor teleponnya yang sudah pernah membeli. Customer good. Bisa diulang lagi itu nanti. Mudah-mudahan pertemuan ini sampai semakin punya pandangan. Akhirnya ketika sudah radiusnya 1 kecamatan, radiusnya lagi sudah 1 kabupaten, sampean pasti akan kekurangan stok ini. Kalau jumlah customernya ini customer good. Tapi sekali lagi, kalau ada hal yang tidak tepat, ya kembali lagi servisnya. Ditukar atau bagaimana, boleh Bu, kalau ada yang busuk, ada yang nggak tepat sih pinggirin, besok kita kalau Ibu belanja lagi kita tukar lagi, kita antar lagi. Jadi servis ya menurut saya punya pikiran seperti itu, ternyata Anda sudah jalan. Kalau sudah jalan artinya memang butuh tenaga. Iya, soalnya saya bekerja sendiri sama suami juga sama adik. Ya, mau nggak mau ya ekstranya lebih keras, radiusnya lebih panjang lagi. Nggak cuma 1 kecamatan, bisa jadi 3 kecamatan, 4 kecamatan, lama-lama sampean terkenal di kabupaten itu sebagai deliver. Jadi terus akhirnya bikin brand, bikin video, bikin reel. Jadi akhirnya di situ narik customer. Bisa dipahami? Bisa. Promosi itu sekarang biayanya murah. Iya, betul sekali. Aku juga pernah bisnis catering ya. Nah, makanya sekali lagi juga tumbang setelah saya kesini nggak ada yang jalanin lagi. Nah, berarti sampean harus belajar jadi sales, jadi penjual dan mencari target market, kan itu tuh. Iya, yang saya pelajari sekarang juga soal bisnis dari sini ya. Saya ikut gabung sana sini, tapi juga nggak mau terikat sama organisasi saya. Ya. Saya suka sendiri. Ya, wis pokoknya aku suka
Di sana ada yang mau aku ambil, ada di sana aku ambil. Nggak mau terikat sama Iya. satu yang begitu. Kamu harus begini. Siap. Oke lah, nanti kita obrolin lagi untuk masalah bisnis dan wirausaha. Yes, betul. Terima kasih ya ceritanya Mbak E, menginspirasi, dan mudah-mudahan sekembalinya nanti dari sini pulang sudah membawa bekal lagi. Amin. Sehingga bertahan dan nggak perlu balik lagi ya. Sudah ya Hongkong. Nggak perlu. Bila perlu Hongkong bisa jadi market sampean juga. Amin ya. Bisa. Ingin Bisa. sih menggandeng toko-toko Bisa. Indonesia itu kayak Apa? Bisa. Bisa. Diimpor. Tinggal kontak saya aja. Oh, oke lah nanti. Mudah-mudahan distributornya segera berjalan ini. Oke, soalnya banyak dulu juga sempat itu jualannya kayak gitu. Ya, hasil-hasil Ya, hasil-hasil dari gitu. kebun rumah. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa cerita yang seperti ini yang ingin saya gambarkan. Siapa next episode saya tunggu. Mbaknya adalah orang pertama yang nampil dan terlihat wajahnya dan semangat. Sekali lagi ini bukan cerita kesedihan, ini bukan cerita kekecewaan, ini adalah cerita semangat. Ini semangat untuk berjuang. Pulang ke Indonesia ternyata masih kena COVID. Balik lagi berjuang lagi ke Hongkong. Sekali lagi terima kasih Mbak Bunder. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan pengetahuannya terus bertambah sehingga nanti nggak perlu balik lagi ke Hongkong. Terima kasih. See you the next episode dan Bye-bye. bye-bye.